Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga yang hidup sederhana. Ia adalah Kiwo, anak pertama dari dua bersaudara, dan dia adik perempuannya yang bernama Kijung. Dan ini adalah kedua orang tuanya. Untuk jaringan internet pun mereka hanya mengandalkan jaringan wifi tetangga sebelah. Dan keluarga ini bekerja menjadi seorang tukang packing atau tukang lipat kotak pizza. Mereka mendapat komplain dari bosnya dikarenakan pekerjaan mereka tidak rapi, dan si bos ini berniat untuk memotong upah mereka. Si Kiwo mencoba merayu bosnya untuk tetap memperkerjakan mereka dan mengikhlaskan upahnya dipotong. Dan mereka pun menikmati hasil dari pekerjaan mereka. Tiba-tiba datang teman si Kiwo yang bernama Min-yuk. Dia memberikan batu keberuntungan dari kakeknya kepada si Kiwo. Si Min-yuk ini seorang mahasiswa dan juga seorang guru les bahasa Inggris. Dia menawarkan si Kiwo untuk menggantikannya mengajar les bahasa Inggris dikarenakan ia akan pindah kuliah ke luar negeri. Si Min-yuk ini menyukai murid lesnya itu dan ia menitipkannya kepada si Kiwo. Dikarenakan si Kiwo adalah teman baiknya, ia mempercayainya. Selain itu juga si Kiwo cukup mahir dalam bahasa Inggris. Dan si Min-yuk ini menyuruh si Kiwo untuk berpura-pura menjadi mahasiswa agar bisa menggantikannya mengajar. Dan adik si Kiwo ini mahir Photoshop dan ia membuatkan dokumen palsu untuk kakaknya. Si Kiwo pun mendatangi rumah murid yang direkomendasikan si Min-yuk dan ia bernama Dahye. Dikarenakan si Kiwo ini direkomendasikan oleh si Min-yuk, ibu si calon muridnya itu tidak memperdulikan dokumennya. Asalkan si Kiwo sama baiknya dengan si Min-yuk dalam mengajar. Dan si ibu pun mendampingi hari pertama si Kiwo memberikan pelajaran. Si Kiwo mengganti namanya menjadi si Kevin. Setelah beres mengajar, si Kiwo berbincang sejenak dengan si ibu sebelum ia pulang. Dan ia diperkenalkan dengan anak lelakinya yang bernama Dasong dan juga pembantunya. Si ibu memperlihatkan sebuah karya seni hasil anak lelakinya dan ia mengeluh bahwa tidak ada guru seni yang bertahan mengajari anaknya. Si Kevin alias si Kiwo pun mengambil sebuah peluang dan ia merekomendasikan si ibu bahwa ia mempunyai kenalan seorang mahasiswi jurusan seni. Dan dia bernama Jessica. Ia mampu mengatasi kondisi anak-anak dan reputasinya juga istimewa. Si ibu pun penasaran terhadapnya dan ia ingin bertemu dengan si Jessica. Keesokan harinya, si Kevin kembali ke rumah si ibu bersama dengan si Jessica dan ternyata si Jessica ini adalah adiknya sendiri. Saat si Kevin kembali mengajar, ia terus ditanyai oleh si Dahye tentang si Jessica dan si Dahye ini mengira bahwa si Jessica adalah pacar si Kevin. Di sini mulai ketahuan si Dahye menyukai si Kevin dan ia cemburu kepadanya. Saat Jessica mau mulai mengajar, ia meminta si ibu untuk tidak menemaninya. Setelah selesai mengajar, si Jessica bertanya kepada si ibu, pernah terjadi peristiwa apa yang dialami Dasong di masa lalu. Dan itu membuat si ibu kaget dan ia tidak mau menceritakannya. Dikarenakan si Jessica pernah belajar psikologi seni, ia mengira bahwa Dasong pernah mengalami trauma. Dan si Jessica akan membantu menyembuhkannya, tetapi ia memasang tarif yang mahal, dan itu tidak menjadi masalah bagi si ibu. Dan datanglah suami si ibu yang bernama Dong-ik. Ia menyarankan Jessica untuk diantarkan pulang oleh supirnya jika pelajarannya sudah selesai. Saat di perjalanan pulang, entah apa yang merasuki si Jessica, tiba-tiba ia membuka celana dalamnya dan menyimpannya di bawah jok mobil. Ternyata ia mempunyai rencana untuk menjadikan ayahnya sebagai supir di sana. Saat si bos sedang membaca koran di dalam mobil, tiba-tiba korannya jatuh dan ia melihat ada benda di bawah jok dan itu adalah celana dalam. Si bos membawa CD itu ke rumah dan menunjukkan CD itu kepada istrinya dan mereka nampak kesal kepada si supir. Sehingga ia akan memecat si supir dengan alasan yang lain. Si Jessica menguping pembicaraan mereka dan ia sudah selesai mengajar. Saat si Jessica hendak pulang, si ibu bercerita kepada si Jessica bahwa ia akan memecat supirnya. Dan si ibu akan mencari supir baru. Dengan trik yang sama, si Jessica merekomendasikan teman pamannya yang bernama Kim untuk menjadi supir si ibu. Si ibu tertarik dan ingin bertemu dengannya. Si Kim alias ayah si Kiwo pun bekerja di tempat itu dan ia lulus uji test drive.
이게 뭐 테스트 주행 뭐 그런 거 아니니까요. 그냥. Tidak hanya sampai di sana, keluarga ini ingin menyingkirkan pembantu si bos. Dan si pembantu ini sudah lama kerja di rumah itu, jadi intinya pemilik berganti, pembantunya tetap sama. Dan mereka mendapat informasi dari Dahye bahwa si Bibi alergi akut pada buah persik. Mereka pun mulai melancarkan aksinya dengan menaburkan serbuk kulit persik kepada si Bibi, sehingga membuat si Bibi alergi. Saat sedang berada di rumah sakit, si Bibi dipoto oleh ayah si Kiwo. Dan ia memberikan informasi palsu kepada si ibu bos bahwa si Bibi mengidap penyakit TBC dan itu membuat si ibu takut dan gelisah. Setibanya di rumah, si ibu melihat si Bibi sedang batuk dan ia membuang tisu bekas batuknya ke tempat sampah. Lalu ayah si Kiwo mengambil tisunya yang sudah ia beri saus dan menunjukkan kepada si ibu bos. Akhirnya si ibu memecat si Bibi dengan cara baik-baik. Karena di rumahnya tidak ada yang memasak, si bos meminta si Kim untuk mencarikan restoran yang enak. Dan lagi-lagi si Kim merekomendasikan si bos untuk merekrut pembantu dari sebuah agensi yang ia kenal. Dan agensi itu palsu. Akhirnya ibu si Kiwo menjadi pembantu di rumah itu. Dan mereka bisa bekerja bersama dalam satu rumah. Keluarga si bos akan pergi berkemah dalam rangka merayakan ulang tahun si Dasong. Dan ini menjadi kesenangan tersendiri bagi Kiwo dan keluarganya karena mereka bisa minum-minum dan makan sepuasnya. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada suara bel rumah berbunyi. Ternyata si Bibi datang ke sana untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di bawah basement. Si Bibi pun diizinkan masuk. Dikarenakan si Bibi sudah terlalu lama di bawah basement, ibu si Kiwo mencoba menyusulnya, dan si Bibi sedang bersusah payah mendorong lemari, ia meminta bantuan ibu si Kiwo. Ternyata di balik lemari itu ada sebuah bunker atau ruangan rahasia, yang dimana di dalam ruangan itu ada suami si Bibi yang sedang bersembunyi. Dikarenakan si Bibi tahu bahwa keluarga si bos sedang berkemah, ia mempunyai kesempatan untuk menemui suaminya yang ada di ruangan itu. Dan suami si Bibi ini sudah 4 tahun berada di dalam bunker. Alasannya ia berada di sana ialah bersembunyi dari penagih hutang. Saat si Kiwo sedang menguping pembicaraan si Bibi, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh bersama ayah dan adiknya. Si Bibi merasa heran dan mereka dengan ponsel. Akhirnya identitas mereka pun terbongkar dan diketahui oleh si Bibi, sehingga mereka diancam akan dilaporkan kepada si bos. Saat mereka sedang lengah, mereka mencoba mengambil ponsel si Bibi. Dan tiba-tiba ada suara telepon berdering, dan itu dari si bos. Dikarenakan cuaca sedang hujan deras, mereka memutuskan untuk pulang kembali ke rumah, dan mereka akan tiba dalam waktu 8 menit. Dengan dikejar waktu, si Kiwo dan keluarganya harus membereskan segala kekacauan yang terjadi. Ayah si Kiwo mengikat si Bibi dan suaminya di basement, sementara si Kiwo dan adiknya membereskan barang-barang yang berantakan. Lalu datanglah keluarga si bos. Saat si Bibi hendak kabur dari basement, ia ditendang oleh ibu si Kiwo lalu ia terjatuh dari tangga dan mengakibatkan kepalanya terbentur ke tembok. Saat ibu bos sedang memakan mie, ia bercerita kepada ibu si Kiwo bahwa saat Dasong kelas 1 ia pernah melihat hantu di bawah basement. Pada saat itu tepat hari ulang tahunnya. Dikarenakan kejadian itu, ia mengalami trauma dan kejang-kejang. Di saat situasi mulai sepi, si Kiwo dan ayahnya mencoba untuk kabur dari rumah itu. Namun tiba-tiba Dasong datang dan ia akan berkemah di halaman rumahnya. Kiwo, adik juga ayahnya bersembunyi di bawah meja. Si bos dan istrinya memutuskan untuk menemani Dasong dengan tidur di kursi yang ada di ruangan itu. Mereka membicarakan tentang ayah si Kiwo yang menurut si bos ia bau badan. Saat si bos sudah tertidur, si Kiwo, ayah dan adiknya berhasil keluar dari rumah itu. Dikarenakan cuaca sedang hujan deras, air pun meluap dan mengakibatkan rumah mereka kebanjiran. Dan di sisi lain, si Bibi berusaha membuka lakban yang mengikat suaminya. Namun dikarenakan benturan itu, ia mengalami gegar otak dan meninggal di depan suaminya.
Si Kiwo dan keluarganya tidur di sebuah aula. Dengan mendadak, si bos merencanakan membuat pesta ulang tahun untuk si Dasong di rumahnya. Mereka mengundang guru les dan juga supirnya. Si bos berencana untuk memberikan kejutan kepada anaknya dengan meminta bantuan ayah si Kiwo dan adiknya. Entah apa yang akan dilakukan Kiwo, ia pergi ke ruangan rahasia dan membawa batu keberuntungannya. Saat ia akan memeriksa keadaan si Bibi, tiba-tiba leher si Kiwo dijerat dari belakang dan kepalanya dihantam batu oleh suami si Bibi. Tidak hanya sampai di situ, suami si Bibi membawa pisau dan menusuk dada si Kijung. Ayah si Kiwo malah terdiam melihat semua yang terjadi. Entah apa yang ia pikirkan, ia malah menusuk si bos dan ternyata ia mempunyai dendam kesumat karena dibilang bau badan oleh si bos. Ayah si Kiwo pun kabur. Sementara Kiwo dirawat di rumah sakit dan setelah sembuh ia menjalani masa percobaan bersama ibunya. Kijung meninggal dunia. Ayah si Kiwo ini masih buron dan si Kiwo selalu dibuntuti oleh detektif. Rumah itu pun dijual kepada orang Jerman. Saat si Kiwo memantau rumahnya, ia melihat lampu berkedip yang mengisyaratkan sandi Morse. Ternyata ayahnya berada di dalam bangker rumah itu. Dan si Bibi dikubur di halaman rumah saat rumah itu sempat kosong. Si Kiwo bertekad untuk mencari uang yang banyak agar ia bisa membeli rumah itu. Dan film pun selesai. Ada hal positif yang bisa saya ambil dari kisah ini, yaitu jangan mudah percaya kepada orang asing dan jagalah ucapan kita jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.